Kalau memang DP mau bertanya itu nggak usah sampai turun loh Pak. Oh gitu ya? Iya, cukup dia datangi DP ini ke Dinas Pendidikan yang bagian PIP itu siapa, datangi, minta data saja gitu. Nah kalau misalnya sudah proses penyelidikan atau audit apa, baru DP turun gitu loh. Kalau memang butuh DP, dan sebenarnya tidak usah DP Pak, kan sudah ada bagiannya di Dinas Pendidikan. Oh ada Kabit SD. Kalau kabitnya bagian dari konspirasi, bagaimana? Siapa tidak lah. Pak Suradi sebagai orang yang aktif di urusan kependidikan dan pendidikan, apalagi PGRI ini selama ini kan pasti akan melakukan komunikasi lintas sekolah, lintas jabatannya dari SMP juga ke Diknah dan yang lain. Keberadaan Dewan Pendidikan itu sebetulnya bagaimana menurut penyaksian, pengalaman, dan juga berbagi informasi antar teman-teman PGRI itu sebetulnya? Ya, sebenarnya harapan kami adanya Dewan Pendidikan itu mestinya bisa mensupport kinerja guru-guru Pak. Karena kalau kita lihat dari tupoksinya Dewan Pendidikan itu kan supporting, controlling, advisory. Sebenarnya bagaimana Dewan Pendidikan itu mensupport kerja-kerja guru, bukan justru mengkritisi, menakut-nakuti, kemudian akan menjadi hantu dan menjadi hantu gitu loh. Setiap Dewan Pendidikan datang, guru cak meturun, mbak telabak, gitu. Seakan-akan takutnya seperti kayak mau dikejar malaikat begitu. Kenapa kok harus takut? Lah makanya kalau ya mungkin dari peristiwa-peristiwa sebelumnya saya tidak tahu apa guru-guru takut. Kalau saya biasa saja, karena memang yang penting saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai yang Pak Suradi pahami tentang masalah fungsi dan tugas pokok fungsi Dewan Pendidikan apa sih? Ya, yang paling utama bagi kami Dewan Pendidikan itu mestinya ada di kontrol dan supportnya itu, dan advisory-nya, bagaimana dia mengawasi itu di tingkat kabupaten, bukan di tingkat satuan pendidikan, ke bawah. bukan ke SD, bukan ke SMP Pak. Itu ada korwil, ada pengawas, ada kepala sekolah. Nanti tangan-tangannya birokrasi malah nggak berfungsi kalau Dewan Pendidikan ke sana gitu. Mestinya di level kabupaten. Oh, misalnya butuh data, itu kan minta aja ke kabupaten, ke Dinas Pendidikan. Saya butuh data ini, saya butuh, baru dievaluasi. Pak, saya di forum-forum nasional guru sering menyampaikan ini tentang kinerja Dewan Pendidikan, karena ya mohon maaf ya, dalam tanda petik sering resah guru-guru itu dengan sering meresahkan guru-guru. Ya, guru-guru agak-agak resah gitu loh. Mestinya kita ini disupport luar biasa, didukung, guru-guru dibesarkan, bagaimana supaya guru ini lebih berkompetensi lagi, bagaimana P3K diperjuangkan oleh Dewan Pendidikan begitu. Kalau Pak Suradi pakai husnudzon, bukan sudzon ya, Pak husnudzon. Jangan-jangan Dewan Pendidikan melihat bahwa Diknas dalam tingkatan kabupaten ya, tidak ke unit sekolah, unit-unit sekolah di bawah tidak melakukan evaluasi dan juga pengawasan dan melihat, memperhatikan apa sebetulnya terjadi di bawah. Jangan-jangan yang di sininya justru yang tidak kooperatif untuk bagaimana memberikan gambaran terhadap bagaimana perjalanan pendidikan itu, sehingga Dewan Pendidikan harus turun. Apa salahnya turun di situ? Ya, mungkin saya pahami apa yang Bapak sampaikan, Pak Liman sampaikan itu, bahwa barangkali Dinas Pendidikannya tidak bekerja seperti Dewan Pendidikan, barangkali seperti itu, sehingga Dewan Pendidikannya mau turun langsung gitu. Tidak seperti itu juga Pak Liman. Mestinya ya cukup dilakukan koordinasi di tingkat kabupaten. Kan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten. Kalau di tingkat ini ada komite sekolah. Oh begitu. Ya, mestinya Dewan Pendidikan kontaklah komite komunikasi dengan komite sekolah. Oh ya, ini baru mulai ngeh saya. Ya, soalnya apa? Kami juga dengar informasi bahwa Dewan Pendidikan itu katanya dilindungi oleh peraturan bupati katanya. Perbub. Saya juga belum pernah baca juga perbubnya seperti apa gitu. Tapi yang kami pahami PP 17 tahun 2010 tentang dibentuknya Dewan Pendidikan itu, tentang peran dan fungsi, ya tidak keluar dari itu. Kalaupun ada perbub, jangan sampai mengalahkan undang-undang di atasnya perbubnya gitu. Saya panselnya itu soalnya. Pak Suradi, saya melihat tidak memang secara utuh gitu ya. Saya melihat bahwa pendidikan di Kabupaten Bangkalan itu memang tidak sepi dari persoalan-persoalan, baik persoalan-persoalan yang kasuistik
berbasis satu unit sekolah tidak jemaah gitu ya. Ada, tapi banyak juga yang justru mirip-mirip, ada persoalan-persoalan sama seperti pendistribusian KIP. Bahkan dulu tahun 2021 kalau nggak salah 2021 Pak Bupati atas desakan teman-teman dan juga teman-teman Dewan Pendidikan mencetak kartu PIP kalau nggak salah, PIP 24.000. Ya. Dan itu bagian dari desakan dari Dewan Pendidikan dan itu kebijakan menurut saya. Ya. Nah itu Pak Suraji sebagai orang yang bergelut dan juga melihat langsung di lapangan di unit-unit sekolah, dan anggotanya Pak Suraji juga, ya. masih ada nggak persoalan-persoalan itu sampai hari ini terkait dengan urusan persoalan yang dulu sempat viral di mana-mana itu? Ya, kalau akhir-akhir ini alhamdulillah sudah tidak terdengar lagi persoalan itu, Pak. Karena kami PGRI juga membatasi diri tidak terlibat langsung kepada fungsi kontrol tadi itu, Pak. Karena memang kontrol itu kan nanti ada di wilayahnya Korwil, pengawas gitu kan, birokrasi di dinas pendidikan. Tapi PGRI saya jelas kita mengadvokasi, mengedukasi bagaimana teman-teman guru itu memerankan hal-hal itu secara proporsional gitu. Artinya kalau memang PIP sudah kerjakan seperti itu, ya sudah kerjakan saja gitu. Tapi saya di bawah, Pak, mengalami langsung bagaimana PIP itu terjadi. Bukan sekarang, di 2014, 2016 lah, sejak ada PIP itu. Apa dulu istilahnya? KIP. KIP Indonesia Pintar. Ya, itu memang ada masalah dulu. Misalnya begini, itu kan datanya diambil. Ini sudah saya sampaikan, Pak, di forum PGRI saya sampaikan. Data itu diambil di Dapodik. Nah, data yang diambil di Dapodik itu kadang ngambilnya random, secara acak gitu. Sehingga ada di tempat saya itu pernah orang kaya, anaknya kepala desa dapat. Sementara yang tidak mampu, yang petani betul, kemudian ada yang wira swasta tidak mampu itu tidak dapat. Datang ke sekolah. Pak, harus gini itu ribut, Pak. Nah, itu memang jadi polemik. Mengapa sampai seperti itu begitu loh. Nah, kemudian di akhir-akhir ini kan sejak sudah mulai rapi ya. Itu agak rapi ketika layanan satu data identitas itu. Sehingga kalau misalnya di rumah atau di masyarakat dia dapat PKH, di sekolah nggak akan dapat PIP gitu. Nah, sekarang sudah agak-agak sudah rapi. mulai terurai ya. Ya. Meskipun masih ada 1, 2 atau 3, 4, masih ada 5, 6, 7 sampai 2. Karena begini Pak Suraji, distribusi PIP, konteks yang terjadi sebagaimana yang diceritakan Pak Suraji tadi memang ada semacam itu, yang kaya dapat, yang anu tidak. Sehingga ada juga sekolah yang buat sebuah kebijakan yaitu umrata. Ada dibelikan seragam, ada dan lain sebagainya. Itu salah katanya. Meskipun salah memang kalau bicara masyarakatnya salah. Cuma ada juga penerima justru tidak tahu bahwa dia menerima. Itu banyak terjadi. Penerima, Pak Suraji, penerima, siswa penerima tidak tahu bahwa dia itu adalah pihak penerima program PIP atau KIP. Ada juga. Dan banyak itu, Pak. Masa Pak, ada seperti itu? Kalau di kami, masa di PGRI nggak pernah dengar? Insya Allah kalau di kami, Pak, di kami biasanya dikumpulkan malah di sekolah itu. Ya terima ini. Kalau tadi Bapak katakan ada kebijakan supaya dapat semua, karena tidak kuotanya sedikit, Pak. Misalnya hanya dapat 10. 10 kalikan 450 kan cuma 4.500.000 ya. Nah itu misalnya nggak kebagian semua, dan orang yang menerima ikhlas misalnya ya, buat pernyataan hitam di atas putih, sudah belikan kaos olahraga misalnya begitu. Yang kami pahami selama ini seperti itu. Tidak sampai kalau kemudian mengatakan, oh saya oleh PIP. Insya Allah kalau di yang PGRI ketahui, kita mendapatkan laporan teman-teman itu sepertinya disampaikan di kepala sekolah itu biasanya. Banyak kayak gitu. Begitu ya? Loading mengeding apa? Justru begini. Soalnya gini, Pak, sekarang itu kecil loh. Kalau itu dulu, itu yang dulu ya. Banyak siswa yang sebetulnya penerima, dia tidak tahu, bahkan tahunya sampai keluar itu banyak.
Banyak Pak Jupri. Mungkin kalau Pak Suraji. Kalau yang sekarang tahun ini 2 tahun terakhir tahun ini justru ada banyak kepala-kepala sekolah yang justru memobilisasi laporan ke polsek-polsek bahwa butabonya hilang. Ya. Dan ini sempat teman-teman G25 melakukan audiensi dengan Kapolres untuk bagaimana memberikan warning kepada Kapolsek untuk tidak melayani macam-macam ini kan. Ini bagian modus operandi yang dulu sempat mau diurai seperti yang kita ceritakan. Masih ada yang penting sekarang begini Pak Liman ya. Jadi bagaimana persoalan itu di-manage sebagus mungkin sehingga tidak ada celah bagi lembaga di tingkat satuan pendidikan sekolah dalam hal ini itu untuk katakanlah mengkorupsi atau mengambil hal-hal yang seperti itu. Pak Suraji, oke, itu kan harapan Pak Suraji. Tapi ini sudah menjadi isu liar dan tidak terjadi di Bangkalan saja, di mana-mana seperti itu Pak Suraji. Dan itu Pak Suraji sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Bangkalan ya jangan menutup mata dong dalam konteks ini. Jangan-jangan ya ini pertanyaan kembali ke persoalan tadi. Jangan-jangan DP itu turun untuk mengurai persoalan ini Pak. Oh iya. Jangan-jangan ya. Gimana? Persoalannya di situ sebenarnya. Kalau memang DP mau bertanya itu nggak usah sampai turun loh Pak. Oh gitu ya. Iya cukup dia datangi DP ini ke Dinas Pendidikan yang bagian PIP itu siapa, datangi, minta data saja gitu. Nah kalau misalnya sudah proses penyelidikan atau audit apa baru DP turun gitu loh. Kalau memang butuh DP, dan sebenarnya tidak usah DP Pak, kan sudah ada bagiannya di Dinas Pendidikan. Oh ada Kabid SD. Kalau kabitnya bagian dari konspirasi, bagaimana? Insya Allah tidak lah. Insya Allah tidak. Saya kan tidak. Nah, tapi tadi tawaran tadi itu bagus. Artinya keberatan ini Pak Suraji bagi dalam konteks bagaimana kerja dari DP itu tidak perlu untuk turun ke bawah ke entitas itu karena di sini sudah ada lembaganya. Dan kerja DP itu mestinya ke jalur komite. Gitu kan? Ya minimal seperti itu. Gak usah ngobrol-ngobrol marah-marah kepada entitas pendidikan di bawah, termasuk ke guru, sehingga terjadi beban dan menakutkan. Gitu kan? Betul Pak. Iya. Gitu kan, betul. Saya sepakat itu. Jadi mestinya memang Dewan Pendidikan itu ya bekerja sesuai tupoksi lah. Ya. Supaya tidak. Dan pendidikan itu tingkatnya kabupaten. Tidak elok dan tidak etis dong ketika itu turun ke sekolah-sekolah. Gitu kan. Tanpa komitenya tanpa diberitahu. Mestinya Dewan Pendidikan itu mendorong agar komite itu justru aktif bagaimana kerja-kerja komite itu betul-betul terjadi di masing-masing unit sekolah. Betul, gitu ya. Ya, betul. Yang mengorganisir dan mobilisir itu adalah Dewan Pendidikan. Ya. Gitu, Pak. Betul, saya sepakat itu. Dan juga mestinya kan Dewan Pendidikan itu bagian dari ekosistem, Pak. Ekosistem kita gitu loh. Jangan pas seakan-akan mau melepaskan diri itu apa polarisasi begitu, Pak. Nggak pernah dengar bahwa Dewan Pendidikan berkoordinasi dan juga melakukan pertemuan koordinasi dengan komite-komite sekolah? Saya belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar ya? Belum pernah mendengar. Justru apa yang didengar oleh teman-teman PGRI terkait kegiatan yang dilakukan? Kalau kami dapat laporan dari teman-teman guru di tingkat satuan pendidikan PGRI itu, Pak, ini Dewan Pendidikan datang ke sekolah gini-gini macam-macam gitu. Tuh, masa? Itu kan sudah ranahnya birokrasi begitu. Ranahnya eksekutif. Bunda, dia datang ditemani oleh staf di Dinas Pendidikan misalnya gitu. Tapi yang paling kan sering di live itu saya di videonya itu. Tapi yang paling banyak berperan justru itu, Pak. Kadang offset maksudnya Pak Anu ya, Pak Suraji. Offsetnya di situ. Makanya kerja-kerja yang offset ini harus menurut saya ke depan ayolah kita sama-sama benahi. Pak Suraji, saya tanya sebelum selesai persoalan pendidikan, masalah pendidikan dari unit sekolah dari SD, SMP, SMA dalam konteks Bangkalan ya, karena Pak Suraji ini sebetulnya PGRI itu tidak hanya guru SD kan? Iya, semua kan? Semua, Pak. Artinya komunikasi intensif dengan teman-teman anggota PGRI itu kan sering saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, Pak. Sampai hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sebagian ya, masih banyak sebetulnya isu-isu yang liar ke luar itu justru penyalahgunaan dan penyalahgunaan dana tidak hanya BOP dan lain sebagainya itu masih menjadi perbincangan hangat di beberapa tempat. Pak Suraji pernah dengar itu? Kalau penyelewengan bor dan sebagainya kita pernah dengar, Pak. Tapi PGRI tidak sampai masuk ke sana. Tapi dengar kan gitu. Kita itu
kita itu bagaimana persoalan guru, pendidik dan tenaga kependidikan itu ya sejahtera bekerja dengan tupoksinya begitu. Kemudian ada output yang dihasilkan begitu. Maksud saya seperti itu. Sejahteranya itu dan ya, harus dari sumber-sumber yang halal dan yang juga yang sejahtera dalam artian bukan dapatkan ekonomi, Pak. Sejahtera itu artinya guru bisa mengajar dengan tenang gitu. Begitu betul seperti itu, Pak. Sehingga apa kalau orang mengajar dengan senang ya. Ini katanya Merdeka Belajar katanya gitu. Itu akan pembelajaran berpihak kepada siswa, itu kompetensi, ide-ide, inovasi belajar itu akan muncul gitu Pak. Tapi kalau kita mengajar dengan tekanan, kemudian dikotakin, nggak akan bisa berkembang nanti guru-guru. Tapi itu. mestinya kan begini Mas Suraji, ini urusan Mas Suraji, urusan sandasan ya, urusan sandasan. Kenapa mesti takut mereka? Kenapa guru-guru mesti takut? Malah malaikat pun datang mulai lagu begini sebenarnya bukan takut ya, tapi guru lebih banyak kepada tugas utamanya, Pak. Mengajar, mendidik, itu yang paling utama. Jadi guru itu setiap dari mau berangkat sekolah itu sudah fokus kepada bagaimana kita mengajarkan, membawa anak-anak, menggiring anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berhasil gitu, yang sukses begitu. Karena seperti itu mungkin guru-guru ya jangan dibebani dengan hal yang lain lah begitu. Biar kita bisa loss gitu. Pak Suraji, persoalan itu diakui atau tidak masyarakat sudah banyak mendengar dan juga banyak juga yang justru terjadi hal semacam itu. Dewan Pendidikan hadir untuk mengurai masalah itu justru sampai ini masih belum terurai. Ya. Justru menjadi bagian dari persoalan kayaknya gitu kan? Ya. Yang ada dalam pikirannya Mas Suraji kan begitu. Mestinya kalau betul-betul ingin berbagi sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya, maka Dewan Pendidikan itu sebetulnya harus menjadi support untuk pengurai, bukan menjadi bagian dari persoalan kan gitu. Ya, harapan kami seperti itu adanya di catatan dan koreksi yang diberikan oleh PGRI bahwa mekanisme kerja DP itu sebetulnya tidak perlu untuk datang ke unit-unit sekolah. Tidak perlu karena di sana sudah ada komite. Hidupkan saja dan mobilisir saja. Bahkan arahkan kegiat dari DP itu untuk bagaimana mengaktifkan komite-komite di setiap sekolah untuk bagaimana itu menjadi mata dan corong dari Dewan Pendidikan agar itu dirumuskan menjadi sebuah kebijakan di sini gitu ya meskipun gitu kan meskipun sebetulnya persoalan-persoalan pendidikan itu kalau turunnya itu untuk mengurai betul, tidak menakut-nakuti, justru tidak menjadi bagian persoalan, tidak ada masalah sebetulnya. Itu bagian dari fungsi besar dari Dewan Pendidikan untuk memberikan pengawasan, controlling dan juga supporting gitu kan. Tapi sebelum itu Pak, kerjakan dulu tupoksi utamanya yang di tingkat dinas pendidikan, di tingkat kabupaten. Jadi bukan tupoksi utamanya justru datang ke satuan pendidikan di tingkat lembaga sekolah. Itulah catatannya itu ya. Ngapain ke sini? Apa langsung turun ke sana? Iya, seakan-akan tangan-tangan birokrasinya tidak berfungsi kalau seperti itu. Karena kalau langsung turun ke sekolah, berapa sekolah di Bangkalan kalau SD? Oh, SD 800 lebih kayaknya. 800 turun ke masing-masing, itu justru menimbulkan sebuah pertanyaan, Bu, jangan-jangan tidak bekerja untuk mengawasi. Jangan-jangan memang untuk itu dijadikan sebuah bagian dari bagaimana membuka sebuah ruang koordinasi untuk mendapatkan bagian dari bagian yang dipersoalkan kan gitu. Saya tidak mengatakan itu Pak Iman yang mengatakan. Kan itu. Ya, jadi memang Pak, kalau kita bekerja on the track gitu ya, secara proporsional, maka hal-hal negatif perspektif orang itu akan tidak ada mestinya begitu loh. Maka saya ayolah kita bersama bekerja dengan catatan tadi sudah tebal Mas Alji. Catatan tadi sudah tebal. Artinya masukan dari PGRI mekanisme kerja yang dilakukan oleh DP itu mestinya seperti ini. Karena di sini sudah ada kaki, sudah ada jangkar gitu ya. Tangan-tangannya banyak gitu ya. Komite sudah ada jangkar, itu hidupkan. Dan enggak usah marah-marah ke unit sekolah macamnya. Itu masukan dan juga catatan dari PGRI yang diwakili oleh Pak Suraji. Tidak dalam konteks
guru-guru yang ada di bawah naungan PGRI itu tidak membagikan bagian yang dipersoalkan gitu. Tidak ya. Oke. Oke, Pak Suraji, apa yang ingin disampaikan Pak Suraji yang belum disampaikan, yang penting untuk disampaikan terkait dengan urusan masalah ini tentang masalah pendidikan dan juga persoalan yang lain, silakan Pak. Saya pertama bahwa PGRI itu tidak hanya mengurusi libur ini, Pak. Jadi PGRI sudah banyak dengan program dan kegiatannya, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah banyak memperjuangkan P3K, Pak. Jadi teman-teman P3K kemarin yang sempat tidak lolos di P1 yang hanya YP2, YP3, kemudian masuk ke YP1, mungkin secara tidak langsung kita tidak terlibat di dinas bagaimana, tapi perjuangan kami, Pak, kami sudah sampai dengan Komisi 10. Kita hiring dengan Komisi 10 DPR RI, kemudian kita langsung tujuan ke Dirjen GTK, ke Bu Nunu, kita sampaikan itu. Dan alhamdulillah Bangkalan P3K-nya banyak yang lolos, Pak. Mungkin tidak terbaca sebagai perjuangan PGRI, nggak apa-apa. Yang jelas kami sudah menyampaikan itu. Dan alhamdulillah kita lolos, Pak. Lo kira tak porot buku nah. Melekan roke biate. Alhamdulillah. Ya kan? Sampai Pak Ketua kami itu rela meneteskan darah saya asalkan P3K sama dengan ini P3K ini lolos gitu, Pak. Kerja PGRI sama dengan ini yang terkenal kan kopinya, gulanya nggak pernah terkenal. Itulah ikhlas. Itu sudah dia. Dan yang kedua Pak, gimana? harapan kami ya Dewan Pendidikan ini ya kembalilah kepada tugas utamanya. Kembali kepada hitoh ya. Kembali kepada hitoh gitu. Atau kembali kepada jalan yang benar. Ya mudah-mudahan Dewan Pendidikan seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah saya dengan Dinas Pendidikan yang sekarang ini kita siap untuk bekerjasama bersama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah Pak Dr. Agus ini luar biasa welcome dengan kita, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik saya yakin Bangkalan akan lebih maju. Terima kasih. Makasih banyak Pak Suraji, Sekretaris dari PGRI Kabupaten Bangkalan, dan kepada Pak Jupri sebagai Ketua. Mudah-mudahan PGRI betul-betul bisa berjalan dan bisa berkontribusi semaksimal mungkin ya terhadap bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Dan untuk teman-teman Dewan Pendidikan, insya Allah dalam waktu dekat saya akan undang gitu ya. Kalau bisa mudah-mudahan nanti akan PGRI saya akan undang. Terus DP saya undang, teman-teman dari pegiat pendidikan di luar saya akan undang, dan mudah-mudahan juga saya bisa mengundang Diknas ya. Untuk kita bicara bareng terkait dengan urusan pendidikan. Bicara santai gitu. Bicara santai ya, ada di tempatnya. Tunggu saja. Karena ini kalau tidak diurai bersama akan terjadi ikhtilaf. Bukan hanya ikhtilaf itu kalau cuma menghargai tidak masalah. Kalau ikhtilaf itu justru salah satunya pertentangan cung beneran, ini yang tidak baik buat kesehatan demokrasi. Siap ya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.